semua, selamat datang di vlog kami. Kami dari kelompok 4. Kali ini kita bertujuh bakal bahas topik sejarah diplomasi kawasan Asia Timur Jauh dari zaman kuno sampai ke masa modern. Kalau ngomongin Timur Jauh, yang dimaksud itu kawasan Asia Timur termasuk Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam. Wilayah ini bukan cuma kaya budaya, tapi juga punya sejarah diplomasi yang panjang dan unik banget. Nah, selama ribuan tahun, diplomasi di kawasan ini berubah dari hubungan upeti yang bersifat budaya menjadi sistem diplomasi modern yang berpengaruh besar di dunia. Nah, supaya lebih seru lagi, kita bakal bahas bareng-bareng per periodenya. Yuk, kita mulai dari zaman kunonya dulu. Nah, jadi guys, di masa kuno, diplomasi di Asia Timur itu sudah sangat berkembang, terutama di bawah kekuasaan kekaisaran Tiongkok. Saat itu nih, Tiongkok menjalankan sistem upeti atau tributary system. Jadi negara seperti Korea, Jepang, dan Vietnam rutin mengirim utusan dan hadiah ke istana Tiongkok sebagai tanda hormat dan pengakuan atas kedudukan kaisar sebagai putra langit. Ya. Sebagai gantinya, mereka itu mendapat perlindungan dan izin berdagang dan pengakuan. Tapi yang menarik, diplomasi di masa ini bukan soal kekuasaan militer, melainkan soal nilai budaya dan moral. Tiongkok menekankan harmoni dan hierarki sesuai ajaran Konfusianisme. Jadi intinya itu diplomasi zaman itu tuh lebih menekankan pertukaran budaya dan rasa hormat. Berbeda dengan sekarang yang negosiasi dan perjanjian formal. Oke, terima kasih. Abad pertengahan yaitu masa isolasi dan hubungan terbatas. Nah, memasuki abad pertengahan, sekitar abad ke-10 hingga ke-19, suasana diplomasi di kawasan mulai berubah. Setelah masa kejayaan dinasti Tang, negara-negara Asia Timur mulai membangun arah diplomasi masing-masing. Jepang, misalnya pada masa Keshogunan, Tokugawa menjalankan kebijakan Sakoku, yaitu menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 2 abad. Mereka hanya membuka hubungan terbatas dengan Belanda dan Tiongkok di pelabuhan Nagasaki. Sementara itu, Korea juga memilih untuk menutup diri dan dijuluki Hermit Kingdom karena sangat tertutup dari pengaruh asing. Namun, mereka tetap menjalin hubungan upeti dengan Tiongkok. Diplomasi pada masa ini bersifat terbatas dan lebih fokus menjaga kestabilan internal, bukan memperluas pengaruh. Terima kasih. Era imperialisme barat dan modernisasi. Masuk abad ke-19, datanglah masa yang penuh gejolak era imperialisme barat. Kapal-kapal dari Inggris, Amerika, dan negara Eropa lain mulai berdatangan, membawa sistem diplomasi yang lebih keras dan berbasis kekuatan militer. Tiongkok yang sebelumnya kuat terpaksa menandatangani perjanjian tak setara seperti perjanjian Nanking tahun 1842 setelah kalah dari Perang Sandu. Begitu juga Jepang yang dipaksa membuka pelabuhannya lewat perjanjian Kanagawa tahun 1854 oleh Amerika Serikat. Tapi Jepang belajar cepat. Melalui restorasi Meiji tahun 1868, Jepang memodernisasi pemerintah, ekonomi, dan militernya. Dalam beberapa dekade saja, Jepang berubah dari negara tertutup menjadi kekuatan dunia, bahkan berhasil mengalahkan Rusia pada Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Ini menjadi tonggak bahwa Asia Timur mulai memainkan peran penting dalam diplomasi global. Abad ke-20 menjadi masa penuh konflik untuk kawasan Timur Jauh. Kenapa? Karena ambisi Jepang untuk memperluas wilayah menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua, terutama di kawasan Asia dan juga kawasan Pasifik. Dan setelah Jepang kalah pada tahun 1945, kawasan ini terbagi menjadi 2 blok besar. Yang pertama itu ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan berisikan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Dan yang kedua ada blok komunis yang dipimpin oleh Republik Rakyat Tiongkok bersama Korea Utara dan juga Vietnam. Era ini dikenal sebagai Perang Dingin, yaitu masa di mana ketegangan ideologi antara kapitalisme dan komunisme sangat amat kuat. Namun di tengah ketegangan itu, ekonomi Asia Timur justru berkembang semakin pesat. Karena Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia, sementara Tiongkok mulai membuka diri dan bertransformasi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Diplomasi pun mulai bergeser ke arah pragmatisme, bukan hanya ideologi tapi juga pembangunan ekonomi. Kemudian ada era modern dan kerjasama regional.
Setelah Perang Dingin berakhir tahun 1991, kawasan Timur Jauh memasuki era baru yang lebih terbuka. Diplomasi mulai berfokus pada kerjasama regional, ekonomi dan keamanan. Muncullah berbagai forum penting seperti ASEAN Plus 3, APEC, dan East Asia Summit yang mempertemukan negara-negara Asia Timur untuk berdialog secara damai. Sekarang, Tiongkok jadi kekuatan ekonomi global dengan proyek besar Belt and Road Initiative. Sementara Jepang dan Korea Selatan tetap berperan penting dalam inovasi, perdagangan, dan diplomasi teknologi. Namun, kawasan ini juga punya tantangan serius. Mulai dari sengketa laut Cina Selatan, ancaman nuklir Korea Utara, sampai persaingan pengaruh antar Tiongkok dan Amerika Serikat. Jadi, diplomasi di era modern ini bukan cuma soal kerjasama, tapi juga bagaimana negara-negara Asia Timur menyeimbangkan kepentingan di tengah dinamika global yang cepat berubah. Kalau kita lihat dari masa lalu sampai sekarang, hubungan diplomatik di kawasan Timur Jauh udah mengalami banyak perubahan yang signifikan, yang dimana dulu sistem diplomasi lebih didasarkan pada budaya dan struktur hierarki, seperti sistem upati, yang dimana negara-negara lain menunjukkan rasa hormat mereka kepada Kaisar Tiongkok. Hubungan antar negara saat itu lebih bersifat simbolis dan berpusat pada penghormatan terhadap kekuasaan. Tapi sekarang, pendekatan diplomasi di kawasan ini jauh lebih modern, yang fokusnya bukan lagi hanya pada simbol atau tradisi, tapi lebih ke kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan misalnya punya pengaruh besar di kancah internasional, terutama dalam bidang perdagangan dan teknologi. Negara-negara di kawasan ini yang dulunya cenderung bersikap tertutup atau bahkan sering terlibat konflik, sekarang lebih terbuka dan aktif menjalin kerjasama regional maupun global. Organisasi seperti ASEAN dan forum-forum kerjasama lainnya juga ikut mendorong diplomasi yang lebih konstruktif dan damai. Jadi, bisa dibilang kawasan Timur Jauh telah bertransformasi dari yang dulunya bersifat feodal dan tradisional menjadi kawasan yang dinamis dan strategis dalam percaturan diplomasi dunia. Dan perjalanan ini belum selesai. Peran kawasan ini kemungkinan akan terus berkembang dan menjadi semakin penting di masa depan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan salam budi luhur.